Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Pemirsa Suara Metro Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, ternyata tidak mudah pemirsa untuk menjadi satuan keamanan atau yang sering disebut satpam dengan bahasa Inggrisnya security. Ternyata harus dididik dengan benar agar mempunyai sikap-sikap yang manusiawi, sopan santun, serta mempunyai akhlak yang tinggi. Ikuti terus pemirsa liputan khusus PT Garda Total Security, badan usaha jasa pengamanan yang terletak di Jalan Raya Jogja Solo kilometer 4, Jogonalon, Klaten, Jateng, Provinsi Jawa Tengah pemirsa. Masih Indonesia pemirsa, ikuti terus sampai selesai. Sudah, itu untuk bikin barisan rentangkan dua tangan, bergeser ke kanan. Dua baris langsung bikin dua barisan. Dari urutan paling kiri, tanda siswa dibuka. Tanda siswa dibuka semua. Nomor siswanya dibuka semua dulu. Sudah lepas semua. Sekarang taksi lepas. Baik, untuk tanda dari belakang kasih ke depannya, terus kasih depannya. Depannya. Satu langkah ke belakang. Jalan. Hari ini kita akan melakukan kegiatan lapangan. Nanti Pak Hanafi dan Pak Eko akan melaksanakan gerakan kosong. Nanti kalau kegiatan sudah mulai masuk di lapangan, ketika otot rekan itu tidak atau belum reda, maka akan terjadi putus bola. Itu nanti pada saat peregangan yang akan dipimpin Pak Hanafi dan Pak Eko, silakan rekan-rekan menggunakan dengan baik. Ya, kalau seorang suruh menganggurkan kepala, ya anggurkan. Itu kan dua kali berapa, dua kali kan. Kemudian bagi rekan-rekan saya yang saat ini ada dalam arti kata ada. Selamat siang Suara Metro Indonesia, kita ada di Klaten ini, langsung di lokasi pendidikan. Selamat siang Pak Gus. Siang. Dalam acara apa ini Pak Gus? Ya, jadi selamat siang. Pada hari ini kita menyelenggarakan pembukaan diklat kualifikasi Garda pelatihan satpam oleh kami PT Garda Total Security. Pada kesempatan kali ini angkatan yang ke-65, yang artinya kami sudah selama dari tahun 2009 di Klaten ini kami sudah meluluskan hampir 20.000 satpam. Yang pertama. Yang kedua, pada saat pelatihan pembukaan hari ini tadi dari Kasubag Satpam Polres Bu AKBP Nunung Setiawati sebagai IRU, pesertanya ada 130. Ini terdiri dari 100% yang memang dari fresh graduate, yang 30 orang adalah satpam yang sudah bekerja tapi belum punya legalitas. Ini satpam dari Candi Prambanan. Yang 100 orang yang fresh graduate ini sudah pesanan. Nanti distribusi penempatan kerjanya, satu permintaan kemarin dari PT Konimed, terus yang kedua ada permintaan satpam untuk ke luar negeri ke Johor Malaysia. Jadi di belakang saya ini sudah ada 60 orang akan kita kirim ke Johor Malaysia dengan rentang gaji antara 8 sampai 10 juta. Jadi alhamdulillah hari ini sudah dibuka dan nanti akan berjalan kurang lebihnya 21 hari ke depan
sampai mereka mendapatkan kompetensi baik itu teori atau praktek, dan terakhir akan mendapatkan legalitas. Legalitasnya adalah KTA Satpam dan ijazah Garda Pertama Satpam yang diterbitkan oleh Dirbimas Polda Jateng. Demikian. Pak, kalau boleh tahu, berarti anggota-anggota ini nanti akan ditempatkan di seluruh Indonesia atau seluruh Jawa Tengah, Pak? Seluruh. Tempatnya di seluruh wilayah NKRI. Iya. Jadi ini sudah pesanan. Ada PT Konimek, ada beberapa hotel di wilayah Semarang dan Jogja akan merekrut mereka. Dan salah satunya lagi tadi yang sudah disampaikan, akan kita kirim 60 orang ke luar negeri, ke Malaysia, ke Johor. Kalau yang ke luar negeri itu melalui Indonesia juga anunya, Pak ya? Ya, melalui PJDKI dari teman-teman dari Indonesia. Ya. Kita masih di Diklat Satpam Garda Pratama di Klaten ya. Kita masih mau bincang-bincang lagi dengan Pak Agus nih. Pak Agus, kalau ada yang mau pakai ya, mau pakai atau mau daftar itu kemana Pak Agus? Ya, yang pertama kalau para pengguna Satpam, baik itu dari PT user langsung maupun dari BUJP, silakan nanti konfirmasi ke kita. Dan mekanismenya biasanya mereka akan saya kasih ruang itu 1 hari sebelum penutupan. Mereka akan datang ke sini untuk memilih peserta, itu menyeleksi alumni kita, dan saya pastikan teman-teman BUJP atau user pengguna saat mengambil anak-anak ini free, bebas, gratis dari kami. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemuda-pemudi di seluruh wilayah NKRI yang belum bekerja, usia produktif, kami memastikan setelah mengikuti pelatihan ini mendapatkan kompetensi dan sertifikasi, kami akan menyalurkan. Jadi saya menjamin sepenuhnya bahwa pasca pelatihan ini teman-teman yang sudah mempunyai pelatihan dan mempunyai legalitas dari Polda nanti akan kita salurkan. Saya pastikan mereka akan bekerja maksimal, ada jeda nunggu 1-2 bulan. Setelah mendapatkan sertifikasi dari Polda, berikutnya langsung kita tempatkan. Artinya bulan ketiga setelah pelatihan sudah memperoleh gaji mereka, insya Allah. Jadi untuk usia itu berapa Pak? Usia? Ya, jadi untuk ketentuan mengikuti pelatihan ini sudah ada di mengacu ke Perpol nomor 4 tahun 2020. Yang pertama usia minimal 18 tahun. Yang kedua pendidikan SMTA. Yang ketiga ada tinggi badan minimal 168. Terus berikutnya mereka tidak boleh ada tato dan tindik. Yang selanjutnya mereka nanti persyaratan berkas seperti bebas narkoba, terus persyaratan untuk SKCK dan lain sebagainya nanti akan kita minta untuk memenuhinya. Gitu. Untuk jenisnya laki perempuan ya bebas ya? Laki-laki perempuan bebas. Yeah. Yang terpenting usia produktif dan pendidikan minimal SLTA. Biayanya juga tidak terlalu mahal karena kita sudah standarisasi melalui Abu Dhabi bahwa biaya dikat di wilayah Jawa Tengah itu berentang antara 3,5 sampai 4 juta. Itu sudah mendapatkan fasilitas seragam dan juga ya? makan dan lain sebagainya. Dan satu lagi, di Jawa Tengah memang ada beberapa BUJP yang menyelenggarakan seperti ini. Khusus kami PT Garda Total Security satu-satunya yang berorientasi ke kualitas. Karena apa? Mereka kita asramakan selama 21 hari. Satpam itu masuk asrama, pelatihannya dari mulai subuh pagi jam 5 sampai jam 10 malam. Yang itu akan berbanding lurus dengan hasil kualifikasi yang diajarkan oleh instruktur. Jadi semacam di karantina dulu ya Pak? Ya, siap. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Pemirsa Suara Metro Indonesia, kita ada di Puspik Satpam Garda Total Security di Jalan Raya Indonesia Jogonalan. Masih di Indonesia Bro ya. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Haji Agus ini tentang security ya. Halo. Sejarah Satpam. Saya kepingin tahu Pak Agus tentang sejarah security atau Satpam ini Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Untung. Jadi Satpam itu kan pertama di mulai tahun 1980-an pada saat itu ada beliaunya Pak Profesor Dr. Jenderal Awal B. Jamil saat Kapolri, dan mulai dari tahun 1982 ini beliaunya mencanangkan atau yang menciptakan POP Satpam, Satuan Pengamanan. Artinya sampai hari ini Satpam sudah berusia kurang lebih 40 tahun. Atas jasa beliaunya itu Satpam sampai sekarang sudah eksis, tapi banyak dinamikanya perjalanan Satpam itu yang akhirnya pihak Polri pun memberikan regulasi. Pada saat itu diberikan regulasi Satpam adalah di bawah pembinaan Polri. Terus berikutnya sampai tahun 2007 itu diterbitkan Perkap nomor 24 tahun 2007. Ini tentang apa-apa aja Pak yang dilakukan kepada anggota itu Pak? Ya, jadi pelatihan Satpam itu kan terbagi 3 level ya. Ada Garda Pratama, ada Madya itu tingkat Danru, terus yang paling atas itu Garda Utama untuk mereka-mereka yang sudah posisi chief security. Nah, hari ini yang kita buka hari ini adalah level paling bawah, itu tingkat anggota atau pelaksanaan, itu namanya Garda Pratama. JP-nya itu sudah diatur, jam pelatihannya sudah diatur di Perpol nomor 4 tahun 2020 itu sebanyak 232 JP. 232 JP itu kalau direalisasikan hari itu kurang lebihnya 21 hari. Jadi mereka diasramakan, aktivitas mulai pagi, subuh sampai jam 10 malam. Nah, materi instruktur pembina itu satu dari Polri, dalam hal ini Satuan Bitmas, anggota Satbitmas Polres Klaten. Berikutnya juga dari anggota Bitmas Polda Jateng. Yang kedua nanti ada penambahan materi di luar Polri, itu misalnya ada pemadam kebakaran, ada sisi ketenagakerjaan, itu kita ngambil dari luar, baik dari kepala dinas Naker maupun dinas kebakaran setempat. Yang terakhir ada praktisi security yang kita ambil untuk memberikan motivasi ke mereka lah. Itu biasanya kami ambil dari chief hotel, chief satpam bandara dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kita untuk menyeting agar kualifikasi atau kualitas satpam ini benar-benar bisa diterima oleh pengguna atau user. Nah, untuk materinya sendiri ini ada sekitar 21 materi, baik itu yang sifatnya teori maupun lapangan. Teori ada tugas pokok fungsi satpam, ada psikologi massa, dan lain sebagainya. Terus yang lapangan ini meliputi satu keselamatan. Yang kedua ada drill borgol tongkat, itu juga kita berikan. Ada bela diri Polri, ini juga kita berikan ke mereka sehingga nanti pada saat bertugas mereka jelas-jelas mampu dan bisa merealisasikan sesuai dengan aturan dari regulasi Polri. Itu materi yang diberikan. Terus di luar itu juga kami ada muatan lokal, istilahnya materi-materi yang diminta dari user itu, misalnya layanan prima. Itu kan satpam tidak hanya sebatas pengamanan tapi servis juga. Nah, itu kita
berikan, kita ambil disebut juga dari itu Pak. Jadi pemirsa, kita masih terus yang saya kepingin tahu juga Pak, kalau ada bintang-bintang film yang kepingin pakai gimana Pak? Ya, jadi kalau khusus satpam ini memang dia bekerja di instansi atau perusahaan. Yang berikutnya kalau ada bintang-bintang film atau pejabat yang memang meminta ke kita untuk pengawalan VIP, itu kami memang bisa menyiapkan pada basicnya, yaitu kita adakan pengawalan VIP, baik itu dari sisi pengamanan beliaunya sampai dengan awal mereka beliaunya tiba di wilayah tersebut sampai nanti pulang ke asalnya, itu dari proses pertama beliaunya hadir sampai kita punya pas masuk ke bandara sampai terakhir nantinya itu kita kawal terus, dan kami punya timnya juga untuk pengawalan VIP ini. Tapi memang kalau dari sisi ketentuan untuk VIP itu memang pure dari inovasi kita. Kalau aturan secara kepolisian memang hanya sebatas satpam instansi dan perusahaan itu Bang. Bisa juga ya? Bisa juga, insya Allah bisa ya. Ya, jadi pemirsa di seluruh Indonesia nggak usah ragu-ragu lah pakai ini. Harga Total Security nanti bisa menghubungi Pak Agus ya di alamat yang sudah tertera. Nanti kita tulis di bawah. Siap. Alamat-alamat yang di mana harus berhubungan atau menghubungi Ya. beliaunya. Boleh Pak ya ditulis Boleh, di bawah ya. boleh, silakan. Alamat-alamat kantor Di nomor yang ada HP. di nomor HP Ya. yang ada di Indonesia itu ya. Ada. Saya Suara Metro Indonesia, kita masih di PT Garda Total Security. Kita masih bincang-bincang juga dengan Pak Agus. Pak Agus, setiap usaha kan ada gendala-gendala Pak. Ya. Ada nggak Pak gendala-gendala yang ke pemakai atau pengguna-pengguna security ini Pak? Ya. Jadi selama ini kami di dalam mengelola atau menjadi vendor pengguna satpam itu memang ada beberapa kendala. Itu salah satunya itu terkait dengan mekanisme pembayaran atau invoice lah. Satu sisi kami mengelola satpam itu yang setiap tanggal 1 itu mereka harus gajian. Telat 1-2 menit mereka akan teriak, karena kita pahami mereka gajinya sudah sedikit, apalagi nanti telat itu menjadi beban moral kami untuk mereka tidak terjadi telat gaji. Nah, selama ini yang terjadi bahwa pengguna atau user itu membayar invoice ke kami. Ini mungkin ranahnya kami Abu Dhabi juga ya, teman-teman BNPB Jawa Tengah khususnya. Ini juga kemarin banyak mengeluh ke kami beberapa user yang memang menjadi kendala kita khususnya di invoice pembayaran. Jadi taruhlah ada yang sampai 1, 2, 3 bulan mereka belum melakukan tertunda pembayarannya. Satu sisi kami harus menggaji satpam tiap bulannya. Nah, ini artinya kami kan secara bisnis itu memang kurang profit. Karena apa? Satu sisi manajemen fee kita sudah rendah, artinya karena kita saat lelang itu kadang ada batas minimal 5% atau 7% yang kita dapatkan. Apabila dengan asumsi 3 bulan itu kami pinjam perbankan dengan asumsi bunga banknya 2-2,5%, artinya kan zero kan. Nah, ini menjadi kendala kita. Dan yang swasta itu pengguna yang instansi negeri, mohon maaf ini lebih-lebih lagi. Di kontrak awal kami memang sudah sepakat bahwa pola pembayarannya itu memang termen. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Taruhlah yang 3 bulan termen. Itu realisasinya karena secara birokrasi kami
membuat laporan yang mungkin setumpuk, nanti eksekusinya baru bulan keempat atau kelima baru kita bisa mendapatkan pencairan. Nah ini memang hal yang menjadi kendala berat bagi kami dan teman-teman BUJP, sehingga harapan kami, himbawan kami kepada para pengguna satpam khususnya lebih memperhatikan hal ini sehingga penundaan pos ini nggak terjadi lagi. Baik Pak, semoga ada solusi yang terbaik. Siap. Baik untuk PT Garda Total Security maupun pengguna-pengguna yang di luar sana. Ya. Terima kasih Pak Gus sudah berbincang dengan Suara Metro Indonesia. Sukses selalu, sehat selalu. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di seluruh Indonesia, Metro Siang masih ada di PT Garda Total Security. Garda Total Security. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Damin Kasat Bimas selaku Kasat Bimas Polres Klaten. Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. Pak, dengan adanya pembinaan ini Pak ya, pembinaan pelatihan satpam ini, apa aja Pak materi yang diberikan ya? Ya. Materi-materi apa Pak? Ya. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa pelatihan satpam ini kurang lebih 14 hari. Tentunya yang kita latih ini kan berbagai sumber. Ada yang mungkin sudah efektif, ada yang jadi satpam, atau mungkin ada tenaga keamanan juga mulai dari nol. Yang paling kita samakan dulu Pak, jadi persepsi ini adalah gerakan kekompakan. Jadi kebersamaan, kekompakan. Tentunya itu dilihat dari gerakan dari PDP. Jadi gerakan baris berbaris, juga gerakan-gerakan yang nantinya akan kita latihkan adalah penggunaan daripada alat-alat yang dibawa satpam sehari-hari, mulai dari borgol, tongkat, juga dari kopel, semua nanti akan kita latihkan. Baik itu nanti untuk senam ataupun gunakan untuk penggunaan sehari-hari sebagai alat bela diri. Nah ini yang paling utama. Terus yang kedua juga kita praktekkan atau kita terapkan cara bersama adalah kekompakan masalah gerakan daripada cara pakai baju, cara pakai peralatan yang lain. Nanti kita betulkan mulai cara pakai peralatan mulai dari sabuk, kopel, sehingga nanti diharapkan pulang dari pelatihan ini ada perubahan. Yang dulu mungkin ada pakai kopel itu sekedar pakai, mungkin topi juga nggak ada kebanggaan. Bagaimanapun juga kan dari satuan pengamanan ini adalah kepanjang tanganan dari Polri. Tentunya nanti untuk tingkah laku dan cara kerjanya juga kita ajarkan dalam program 14 hari. Jadi sopan santun dan sebagainya diajarkan juga Pak ya? Betul, etika nanti kita ajarkan Pak, karena bagaimanapun juga kan ini adalah potret daripada kepanjang tanganan Polri yang tiap hari mungkin melakukan pelayanan kepada masyarakat, bertatap muka dengan masyarakat, mungkin di perusahaan, berpendidikan dan sebagainya. Pak, ini kan Kapolri mintanya kepolisian humanis Pak ya? Ya. Apa diajarkan juga Pak? Betul. Pak? Jadi nanti untuk pelayanan masyarakat itu Pak, kita latihkan pelayanan masyarakat yang humanis. Jadi mulai dari mungkin tamu datang, cara penyambutannya bagaimana, nanti semua kita arahkan. Senyum, sapa, salam. Gitu ya Pak ya? Senyum, sapa, salam ya? Betul. Gitu Pak ya? Ye. Pak, kalau ada anggota yang salah-salah PBB kemudian ini hukumannya apa Pak? Nah, ini kan karena juga mau ada yang mulai dari nol. Nanti juga kita arahkan, tentunya mungkin ada punishment, misalkan kita suruh push up atau apa ya, nanti biar orang itu menambah semangat daripada para kawan-kawan. Gitu Pak ya? Terima kasih Pak sudah bincang-bincang dengan Suara Metro Indonesia. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu. Amin. Sukses selalu. Amin. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amin selaku Kasat Bimas. Kasat Bimas Polres Klaten. Sehat selalu. Terima kasih pemirsa di seluruh Indonesia yang sudah menyaksikan liputan khusus tentang PT Garda Total Security yang ada di Jalan Raya Jogja Solo, kilometer 4, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Semoga bermanfaat. Dan bagi pemirsa yang kebetulan butuh untuk tenaga-tenaga inti satpam yang sudah handal, bisa menghubungi telepon yang sudah tertera tadi. Ada berbagai macam alamat, baik yang ada di Klaten maupun yang ada di Yogyakarta,
Juga ada di kota-kota lain seperti Purworejo, juga ada, kemudian di daerah lain juga ada. Silahkan diteliti satu persatu, alamat dan teleponnya sudah tertera. Atau bagi pemirsa pemuda-pemudi yang masih 18 tahun, itu bisa telepon. Suara Metro Indonesia, Giro Semarang.